Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gregorius Suarez dengan NPM 220174. Saya mahasiswa Unimor, tepatnya Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi di sini saya akan mereview salah satu buku mata kuliah, yaitu buku Teori Pengembangan Organisasi. Ini salah satu mata kuliah. Buku yang akan saya review hari ini yaitu ditulis oleh Profesor Dr. Sondang P. Siagian MPA. Perubahan dalam konfigurasi ketenagakerjaan. Para ilmuwan dan pemerhati konfigurasi ketenagakerjaan menunjuk pada kenyataan bahwa generasi pekerja yang berbeda menganut nilai karyawan yang berlainan pula. Misalnya penelitian yang dilakukan sementara ilmuwan di Amerika Serikat membuktikan bahwa tenaga kerja berusia 50 tahun ke atas menganut nilai loyalitas kepada pengguna tenaga kerja. Dengan kata lain, loyal kepada organisasi dan yang mempekerjakannya. Tenaga kerja usia 40 tahunan hanya loyal pada diri sendiri. Mereka yang lahir pada dekade 60-an menunjukkan loyalitas kepada karir, yang berarti bahwa jika seseorang mulai berkarya pada suatu bidang profesi tertentu, seperti di bank misalnya, yang bersangkutan akan terus menekuni karir di bidang tersebut, meskipun tidak berarti bekerja hanya pada satu bank hingga yang bersangkutan mencapai usia pensiun. Tenaga kerja berusia muda menempatkan fleksibilitas dan kesantaian sebagai nilai kekaryaan pada peringkat atas dibarengi oleh nilai puasan kerja yang tinggi dan hubungan serasi dengan sesama. Meskipun benar bahwa validitas hasil dari penelitian tersebut masih harus dikaji apabila digunakan dalam menentukan nilai-nilai kekaryaan yang digunakan oleh para pekerja di berbagai tempat lain di luar mana penelitian itu dilakukan, melalui kiranya secara ilmiah tetap dapat dipertanggungjawabkan apabila dikatakan bahwa terjadi pergeseran nilai kekaryaan yang dianut oleh para pekerja yang berbeda kategori umur. Aspek kedua yang menyangkut konfigurasi tenaga kerja adalah keanekaragaman. Keanekaragaman yang paling menonjol terlihat pada makin banyaknya wanita karir dalam berbagai jenis organisasi, dan apabila dilihat dari segi jabatan yang dipangku, tidak sedikit wanita yang bahkan mencapai posisi manajemen puncak. Dan hal ini terlihat dalam semua jenis organisasi. Berbagai faktor penyebab antara lain ialah: 1. Perubahan mendasar tentang persepsi masyarakat mengenai peranan wanita. Makin gencar gerakannya emansipasi kaum wanita antara lain berakibat pada perubahan tentang peranan wanita yang secara tradisional terbatas pada mengurus rumah tangga menjadi peranan yang jauh lebih luas, termasuk peranan di bidang politik, pemerintah, bisnis, lembaga, dan masyarakat beraneka bidang lainnya. 2. Kesamaan kesempatan mengancam pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Dengan makin terbukanya akses bagi semua warga-warga, termasuk wanita, menempuh semua jenjang pendidikan formal hingga ke jenjang yang paling tinggi sekalipun. Makin besar pula hasrat mereka untuk menjadi wanita karir, karena kemudian terbukti bahwa kemampuan kaum wanita dalam keputusan kepemimpinan, stabilitas emosional tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari kaum pria. Makin banyak pula di bidang karir yang terbuka bagi tenaga kerja wanita.
kecenderungan menolak perubahan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang-orang cenderung menolak perubahan apabila perubahan tersebut diperkirakan tidak menguntungkan baginya, apabila perubahan itu akan merugikannya. Padahal salah satu tantangan yang dihadapi oleh organisasi dewasa ini adalah menemukan cara yang paling efektif untuk menangani perubahan, karena disadari bahwa apabila suatu organisasi tidak mampu, lebih buruk lagi apabila tidak mau mewujudkan perubahan dengan cara-cara yang tepat. Risiko bagi organisasi yang bersangkutan untuk gagal mempertahankan eksistensi, belum berbicara tentang keharusan untuk berkembang, menjadi sangat besar. Penolakan pada tingkat individual. Telah umum diketahui bahwa manusia pada dasarnya tidak senang pada perubahan, dalam arti bahwa ia lebih senang berada pada lingkungan yang telah dia kenal dan menghadapi medan-medan yang tidak asing baginya. Dikaitkan dengan kegiatan PO, kecenderungan para individu dalam organisasi menolak perubahan dapat dikatakan bersumber pada 5 faktor berikut ini. Pertama, kebiasaan. Tidak dapat di tingkat individual. Telah umum diketahui bahwa manusia pada dasarnya tidak senang pada perubahan, dalam arti bahwa ia lebih senang berlingkungan yang telah dikenalnya dan menghadapinya, medan-medan yang tidak asing baginya. Dikaitkan dengan kegiatan PO, kecenderungan para individu dalam organisasi menolak perubahan dapat dikatakan bersumber pada 5 faktor berikut ini, yaitu faktor kebiasaan. Tidak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan seseorang membentuk kebiasaan-kebiasaan berolahraga, kebiasaan bekerja, dan lain-lain sebagainya. Sadar atau tidak sadar, pembentukan kebiasaan itu dimaksud untuk mempermudah pengaturan tentang apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan pada saat tertentu. Ancaman terhadap rasa aman. Apabila perubahan yang akan terjadi dipandang sebagai ancaman terhadap rasa aman dalam pekerjaan, jabatan, dan karir, dan penghasilan, seorang akan cenderung menolak perubahan tersebut. Contoh, bila dalam kegiatan perakitan manajemen memikirkan untuk memanfaatkan teknologi canggih, misalnya dalam bentuk robotisasi, para karyawan yang bekerja perakitan itu akan memandang robotisasi itu sebagai ancaman terhadap pekerjaan, jabatan, dan penghasilan, dan oleh karena itu ditolaknya. Ketiga, faktor ekonomi. Di muka telah ditampilkan ungkapan yang mengatakan bahwa akan cenderung menolak suatu perubahan apabila akibat perubahan itu tidak menggemerincing dan di kantongnya. Artinya, jika perubahan diperkirakan akan berakibat pada berkurangnya penghasilan seseorang, ia akan menolak perubahan tersebut. Keempat, ketakutan pada hal-hal yang asing. Telah ditekankan di muka bahwa pada umumnya manusia senang bergerak di medan-medan yang sudah dikenalnya. Manusia tidak menyayangi sesuatu yang asing. Jika perubahan akan membawanya sesuatu yang asing, terjadi penolakan karena seseorang memandang bahwa ia yang asing itu membawa ketidakjelasan dan ketidakpastian. Faktor-faktor penyebab perubahan. Di muka telah ditekankan bahwa di masa depan hanya organisasi yang mampu mewujudkan perubahan yang akan lestari, karena berada pada kondisi siap menghadapi berbagai tantangan yang bentuk, jenis, dan intensitasnya belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai faktor yang mengakibatkan timbulnya tantangan dan perubahan tersebut diidentifikasi dan dibahas bahwa ini